selesai. Ada di Grand Park bangun gereja 7 tahun, bangun masjid 7 tahun, nggak boleh. Selesai sekarang. Di Jakarta Permai 17 tahun bangun masjid nggak boleh. Saya bangun bahkan Menteri Agama 3 bulan selesai. Menteri Agama yang meresmikan. Karena warga di sana yang tua-tua Muslim, jangan dibangun gereja. Kalau dibangun gereja, bangun masjid. Kalau dibangun masjid di sini, saya pada saat Johor sama seperti diajarin. Nah, saya bilang bangun, selesai. Saya tidak ingin di sini kalau ada tim kelurahan yang nipu, sudah laporin aja. Atau panitia, sudah. Kan ada resiko semuanya. Wali kota dianggap memalsukan satu, udah petun saja. Wali kota akan tunduk terhadap perintah hukum. Bukan mulai ditakut-takutin, nggak bisa saya ditakut-takutin. Kakek saya berjuang. Barusan saya ngomong sama orang Cina yang umurnya 80 tahun. Kenal nggak sama Pak Kisam? Wah, itu mah jagoan Pak ini. Kakek saya sudah berjuang di sini. Orang baru kemarin udah ngomong, kakek saya sudah berjuang berpuluh-puluh tahun. Bahkan pemerintah memancarkan bendera apa tuh di itunya. Berarti kakek saya ini udah sama dengan Kiai Nur Ali sudah berbuat untuk kota ini. Jadi jangan diragukan. Saya seperti PKI, saya nggak tahu PKI itu gimana. Jangan diragukan lah saya. Saya 7 turunan saya itu makamnya ada di belakang. Saya ingin di sini ini orang menghormati. Suatu saat seperti Amerika, tidak lagi mempersoalkan suku, tidak lagi mempersoalkan agama, semua sama. Bahkan presidennya dari Afrika. Tapi mungkin ratusan tahun. Nah, kayak yang dari Menko Polhukam, dari Kementerian, saya sudah kirim surat ke Menteri Agama, saya sudah kirim surat ke Menko Polhukam, saya sudah kirim surat bahkan ke Presiden. Oh, ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kalau dicari ketentuan lain di luar yang saya pahami, buku ini, saya nggak tahu, mungkin Al-Quran kali ini. Ya, kalau saya baca juga Al-Quran itu rahmatan lil alamin, bukan rahmat buat Rahmat Effendi, rahmatan lil alamin. Makanya saya suruh ngumpulin, ada Pak Kapolres datang di sini sudah. Pak Kapolres kalau sudah sesuai dengan ini ya sudah law enforcement. Dan anehnya itu kan wilayah teritorialnya itu bukan kota Bekasi. Saya harus melindungi warga kota Bekasi, pasal kalau di sini jelas. Saya harus melakukan kerukunan, saya harus memberikan bimbingan, saya harus memfasilitasi terhadap warga saya. Kalau yang datang dari wilayah bukan kota, saya nggak punya kewenangan. Karena datangnya dari luar, nggak punya kewenangan saya, karena bukan kota Bekasi. Karena SK saya harus melindungi tumpah darah yang namanya 21.000 hektar di kota Bekasi. Mengkoordinir lembaga vertikal termasuk Polres, Kodim, Kemenak, semua yang ada. Nah makanya tadi katanya ada 40 orang, udah ditanyain aja satu-satu. Ada paksaan nggak? Yang 20 orang yang nggak suka besok tanyain. Kalau udah masih begitu nggak berdaya juga, sudahlah kita bawa ke Sidratul Muntaha nanti. Di mana tuh? Ini republik rasanya. Saya memberikan hak hukum, silakan dari awal. Betul memang ada kesepakatan yang ditandatangani. Saya bilang kesepakatan itu tidak akan mengubah yang namanya SIPNB. Nggak mungkin karena wali kota karena kesepakatan itu tidak bisa membatalkan SIPNB. Kalau wali kota mencabut dengan kesepakatan itu, buat apa ada SIPNB? Itu kan produk hukum negara. Itu hanya bisa dibatalkan oleh pengadilan. Kalau bisa wali kota nyabut, ya itu bukan pemerintahan namanya, dagelan. Ini pemerintahan, ini negara. Kalau ada kesepakatan yang saya tanda tangan, iya betul. Harusnya kesepakatan itu pada saat itu dibawa ke proses pengadilan. Ya, ada putusan salah sudah nyatakan status quo, iya karena apa? Perintah hukum, nggak akan wali kota. Pak Kapolres juga nggak akan berani Pak ya. Sudah ada keputusan nggak akan berani. Tapi hanya dengan nggak bisa itu yang namanya produk hukum SIPNB itu kita batalkan hanya atau dianggap itu hanya kertas. Sama semuanya juga kertas. Tapi ini negara. Nah makanya hari ini harus betul-betul. Kalau masih ada yang hal seperti kemarin ya sudah. Ini ada lembaga, ini ada lembaganya. Wali kota itu ya tugasnya adalah memfasilitasi satu dan lain hal. Persoalan agama kan sebenarnya kewenangan pusat. Tapi kita sudah karena warga kita sudah sedemikian rupa. Ya coba deh, yang 40 orang ada nggak merasa yang manipulasi dan karena dari sini asalnya.
Atau itu merasa bukan RT itu? Pak Sudin. Ada nggak coba? Atau itu bukan wilayah di kelurahan apa tuh? Harapan Baru ya? Coba silakan. Ada nggak merasa dibohongi, dimanipulasi, dipaksakan? Ya, coba. Terus yang jemaat yang 90 di mana? Ada Pak. Ada ya? Ya, Pak, silakan. sebelum saya menanyakan yang 4 orang itu, saya menanya, apakah di Indonesia ini apakah boleh membangun tempat ibadah selain non Islam? Seandainya boleh, apa persyaratannya? Seandainya boleh, apa alasannya? Nah ini kami mewakili Pak yang 60 sekian orang. Jadi saya udah hampir 1 tahun Pak berlokasi. Bukan waktu sebentar. Bahkan dari awal itu dari tahun 2003 Pak. Itu mulai berbekas. Yang terakhir ini ada 1 tahun. Pemberkasan itu Pak bukan main-main. Saya tidak pernah dihadiri di rumah makan warga yang dihadiri sama Pak Kasat. Kurang yakin, kurang puas. Ada nggak yang mereka menolak itu mengadili Anda ya? Sebentar. Diundang ke kelurahan. Terus apa isunya? Gereja ini yang terbesar di Asia. Diundang ke lahan, dihadiri sama orang Nepal. Beberapa kali dihadirin Pak. Kita aja satu persatu Pak, kayak tersangka dari situ. Iya, makanya saya mau tanya Pak Wali Kota. Kalau mau terkatakan, kalau memang bisa apa persangka? Kalau nggak bisa apa alasannya? Makanya saya ini Pak selalu dipermalukan terus Pak sama orang-orang. Nah selama ini saya nggak pernah ditegur sama orang-orang. Di mana ada majelis taklim, di mana ada pengajian, warga RW 6, RT 2 RW 6, sama minggu akidah dengan ribuan rupiah. Kalau ada yang meninggal, jangan ditahlilin, dibuktiin Pak anak seruya. Ustaz satu pun tidak ada hadir. RT RW yang diundang ke musola Pak. Bukan yang sudah dikasih ilmu, bukan dididik Pak, malah dibilang setan, kafir. Nah, di situ Pak, makanya saya minta dari Pak Wali Kota yang sebenarnya. Terima kasih. Apakah boleh rumah ibadah agama lain dibangun? Gitu kan tadi. Barusan udah dijelaskan urutannya dari awal. Urutan dari awal, dari sejak panitia, verifikasi, sampai tim, sampai rekomendasi. Saya ingat betul, saya 3 kali mengembalikan dokumen FKUB dan dokumen dari Kementerian Agama. 3 kali saya kembalikan, saya panggil lagi lurahnya, camatnya, verifikasi lagi. Setelah 3 kali saya nyatakan layak, memenuhi aspek hukum, maka saya menandatangani yang namanya rekomendasi sebelum keluar SIPMB, surat keputusan wali kota. Itulah cikal bakal pengajuan surat izin mendirikan bangunan SIPMB, surat izin mendirikan SIPMB, surat izin pendirian surat perintah ya? Pelaksanaan membangun, surat izin pelaksanaan membangun. Nah kalau IMB-nya itu sebenarnya setelah 60% pekerjaan berjalan baru keluar IMB-nya. Jadi SIPMB dulu. Jadi ini sudah panjang, sudah. Nah, saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Bahkan yang awal itu dulu saya berapa kali dibawain keranda itu, gereja yang di Kalamiring. Saya bilang di sana demo berapa kali, akhirnya dia petun. Terakhir saya dapat kabar kemarin keputusannya sudah inkrah dari Mahkamah Agung. Selesai berarti sudah. Kenapa nggak mau melakukan itu sebagai warga negara yang baik? Sebagai intelektual yang baik, intelektual spiritual yang baik, pergunakan hak itu. Nah, Pak Kapolres ada di sini, dari kementerian ada di sini, dari lembaga ada di sini.
inilah yang ingin saya sampaikan. Silakanlah nilai ya. Kalau wali kotanya pimplan, wali kotanya penipu, wali kotanya PKI, silakan. Yang penting 2,6 juta warga masyarakat Kota Bekasi, saya harus bisa berdiri di semua kaki golongan umat yang ada. Karena itu tugas saya. Ya, karena itu adalah tugas saya. Kalau tadi Pak memang ya undang-undangnya boleh kok tempuh, ya, tempuh sesuai dengan ketentuan, nggak akan dipersulit. Kalau ketentuannya sudah ditempuh, ada jemaatnya, ada yang yang mengizinkan warganya. Ya, saya berharap warga nggak usah terlalu berpikir sempit lagi. Ya. Bahkan saya sampaikan, janganlah selalu kita bilang minoritas dan mayoritas di Kota Bekasi ini. Itu 30-40 tahun yang lalu. Kalau almarhum dulu berjuang di Bekasi ini, dia juga akan bangga. Kalau dia masih hidup sekarang, Bekasi sudah seperti ini. Semua tempat yang strategis kita berikan kenangan kepada almarhum. Flyover Kiai Nur Ali Sumarekon, Jalan Kiai Nur Ali, Nurul Iman Kiai Nur Ali, semua kita berikan tempat agar masyarakat dalam kurun waktu ribuan tahun ingat terhadap perjuangan beliau pada saat itu. Ini adalah penghargaan. Terus memang nggak boleh Pak warga lain tinggal di Kota Bekasi. Nah, kalau ini masih bentuknya adalah negara kesatuan, siapapun juga boleh. Saya bangga orang mau tinggal di Kota Bekasi, berarti memberikan kehidupan yang lebih baik, menjadi tujuan hidup. Oleh karena itu saya, Pak Kapolres, Pak Dandim menjaga betul kondusivitas itu, kedamaian, bangun kedamaian, rajut kebersamaan, jaga persatuan dan kesatuan. Itu hari ulang tahun ke-20 itu, kalau dijabarkan esensinya adalah hidup bertoleran. Hidup bertoleran satu sama lain. 324.000 umat non muslim yang ada di Kota Bekasi bergandengan. Jadi kalau saya bilang pemutihan itu bukan diputar balik. Semua rumah ibadah, saya ingin masjid juga ada IMB-nya, pakai tanah pasos-pasung juga ada keputusan wali kotanya karena asetnya adalah aset negara. Semua ingin tertib semua karena ini adalah negara, karena ini adalah pemerintahan. Semua yang kita punya untuk kepentingan masyarakatnya, warganya. Ya. Nah, jadi saya kira seperti itu. Silakan Pak Ketua. Baik, makasih itu penjelasan Pak Wali Kota. Saya kira sudah dantak semua ya. Dantak. Nah, ditekan waktu tanda tangan, ibu bapak ditekan, dibohongin, kasih apa-apa. Nah, itu ada situ saya di sana. Keamanan kasih dulu Kementerian Agama. Ya, betul. Baik, kecamatan tidak perlu saya berikan kesempatan mengenai tim verifikasi. Saya kira sama dengan kelurahan. Oleh karena itu saya mohon dari Kementerian Agama Pak Deden, silahkan tata cara verifikasi dari Kemenak yang dilaksanakan terhadap pendukung yang 65 maupun jamaah yang 90. Saya persilahkan Pak Deden. Dikerasin dikit. Ya, dan pemirsa itulah tadi pertemuan antara pemerintah Kota Bekasi dengan massa yang memang kontra atas pembangunan Gereja Santa Clara. Dan garis sedikit adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi tadi, Rahmat Effendi, yang memang mengiyakan pembangunan Gereja Santa Clara ini sudah melalui tahapan verifikasi dan perundang-undangan yang berlaku. Dan pembangunan Gereja Santa Clara ini hanya bisa dihentikan atas perintah hukum saja.